Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mari kita belajar bersama ibu kembali. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah unsur-unsur cerita. Nah, kalian tahu tidak apa sih itu cerita? Cerita adalah segala apa yang telah terjadi atau peristiwa yang disampaikan atau dituliskan dari kejadian yang tidak nyata atau bisa disebut dengan fiksi atau kejadian nyata yang bisa disebut dengan non-fiksi. Nah, kalian pernah membaca buku cerita atau dongeng belum? Ada yang pernah mendengar atau membaca buku Cinderella? Itu masuk ke dalam cerita dan dongeng ya. Nah, dalam suatu cerita itu ada jenis-jenis cerita. Yang pertama adalah cerita fiksi. Tadi kita sudah membahas ya. Apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan bukan dari pengalaman nyata, melainkan dari imajinasi dan pikiran seseorang. Cerita fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Contohnya adalah cerpen atau cerita pendek, kemudian ada novel, dan cerita rakyat baik fabel maupun mitos. Kemudian ada cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah karangan yang isinya bukanlah suatu imajinasi, tetapi suatu kenyataan dan kebenaran di dalamnya. Jadi, di dalam cerita non-fiksi itu hanya ada kenyataan dan kebenaran di dalamnya, bukan berdasarkan imajinasi. Contohnya adalah buku motivasi, teknologi, buku sejarah, keagamaan, dan biografi. Nah, kalian tahu nggak sih? Cerita Cinderella itu termasuk dalam fiksi atau non-fiksi? Cerita Cinderella itu termasuk ke dalam cerita fiksi atau non-fiksi? Cerita fiksi ya, tentu saja cerita fiksi. Jadi Cinderella itu adalah masuk dalam cerita fiksi dari imajinasi yang dibuat oleh si pengarangnya. Kalau yang ini kalian tahu nggak? Nah, buku sejarah itu masuk ke dalam fiksi atau non-fiksi? Jelas ya, buku sejarah itu masuk ke dalam non-fiksi. Jadi di dalamnya itu ada kenyataan atau kebenaran dari suatu peristiwa. Kemudian kita masuk dalam pembahasan tokoh. Nah, tokoh adalah orang atau pelaku yang ada pada suatu cerita, yakni berdasarkan tingkat kepentingannya dalam suatu cerita. Seperti itu ya. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jenis-jenis tokoh dalam cerita. Ada yang pertama, tokoh berdasarkan peranannya terdapat jalan cerita. Terhadap jalan cerita, maaf ya. Tokoh berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita. Yang pertama ada tokoh protagonis. Kalian pernah mendengarnya tidak? Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh pusat atau utama dalam suatu cerita. Umumnya tokoh protagonis itu memiliki watak baik. Seperti itu ya. Kemudian ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penentang tokoh protagonis tadi. Tokoh ini biasanya berwatak jahat. Kemudian yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu atau pendukung, baik untuk protagonis maupun antagonis. Seperti itu ya. Kemudian ada jenis-jenis tokoh dalam cerita yang kedua. Tokoh berdasarkan tingkat kepentingannya dalam suatu cerita. Yang pertama ada tokoh utama. Jadi gitu ya. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah cerita. Jadi banyak mengisahkan dari suatu tokoh itu. Seperti itu ya.
Kemudian ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan sebagai pelengkap atau tambahan dari suatu cerita. Nah, Ibu akan memberikan contoh cerita terhadap kalian. Ini mengenai kalian pernah mendengar cerita Abu Nawas tidak? Ibu akan memberi kalian salah satu contoh dari cerita Abu Nawas. Di sebuah negeri timur tengah, tempatnya 1001 malam terjadi, ada seorang pemuda bernama Abu Nawas yang membuat geger warga kerajaan. Ia mengaku mau terbang kepada orang-orang, namun tidak ada yang percaya padanya. Karena kabar Abu Nawas yang mau terbang sangat heboh, berita ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda kemudian memerintahkan rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan Abu Nawas yang mau terbang. Jika ia tidak berhasil, maka Abu Nawas akan dihukum karena berbohong. Kemudian Abu Nawas naik ke menara yang tinggi dan mengepakkan tangannya seperti mau terbang. Baginda Raja pun jenuh menunggu dan memanggil Abu Nawas turun ke bawah dan bertanya, "Kenapa tidak kunjung terbang?" Abu Nawas pun menjawab, ia bilang hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Mendengar hal ini pun Baginda tidak jadi menghukum Abu Nawas karena ia tidak berbohong. Nah, dari cerita ini, kira-kira ini masuk ke dalam cerita fiktif atau non-fiktif? Cerita ini masuk ke dalam dongeng dan ini termasuk ke dalam cerita fiktif. Seperti itu ya. Ini adalah imajinasi dari si pengarang atau si penulis cerita. Kemudian tokoh utamanya yang lebih banyak diceritakan di sini siapa? Tokoh utama dari cerita ini adalah Abu Nawas. Pintar, seperti itu ya. Kemudian tokoh pendukungnya di sini ada siapa saja? Ada Baginda Raja salah satunya. Kemudian watak dari Abu Nawas ini apa? Ia memiliki watak yang cerdik, seperti itu ya, cerdik. Nah, bagaimana? Paham bukan? Nah, Ibu sudah memberikan kalian tugas di Google Classroom. Jadi kalian hanya perlu membuka Google Classroom, kalian lihat bahasa Indonesia dan lihatlah tugasnya. Kemudian Ibu sudah menyiapkan rangkumannya untuk kalian. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.